Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah surah Babul Jannah kemuliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan dan kekuatan termasuk kesempatan. Alhamdulillah kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, tema pembahasan kita pagi hari ini masih tentang niat, ya, khusus masalah asyakku fin niyati. Jadi bagaimana kalau kita ragu-ragu dalam niat, ya, kita sholat duhur, ini saya berniat sholat duhur apa sholat asar ya? Apakah saya sudah melaksanakan tadi niat ini apa belum? Nah, itu namanya ragu-ragu. Wa taghyiruha, bagaimana kita merubah niat. Wal jam'u baina ibadataini bi niyati wahidah. Jadi kita dua ibadah tapi dengan satu niat. Nah, inilah yang mau dibahas. Jadi ini tema pembahasan ada kaitannya dengan, ya, keperluan ibadah kita sehari-hari. Jadi ini hal-hal yang sangat mendasar. Dan inilah ulama-ulama fikih dengan secara detail rinci membahas persoalan ini. Khususnya ana asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah bi amrin niyati wasyakki fiha bil ibadat. Jadi dalam ulama mazhab Syafi'i dan ulama mazhab Ahmad ibn Hanbal itu menaruh perhatian. Jadi perhatiannya sangat besar terhadap masalah niat dan masalah ragu-ragu dalam niat ketika sedang beribadah. Ya, faqarraru anna syakka fi aslin niyati aw fi syartiha ya betul ibadah. Karena para ulama mazhab baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Ahmad Hanabil menetapkan bahwa keraguan di dalam masalah pokok niat ataupun dalam syarat-syaratnya niat itu, karena niat ini merupakan syarat sahnya ibadah, maka itu bisa membatalkan ibadah. Ya. Misalnya, fa idza syakka al-musalli hal nawa salata zuhri awil asri fala yahsibu lahu wahidatun minhuma. Ya, apabila seorang salat dia ragu-ragu apakah dia tadi ini berniat untuk sholat zuhur atau berniat sholat asar. Nah, kalau ragu-ragu seperti itu, maka fala yahsibu lahu wahidatun minhuma, maka dia tidak akan dihitung satu pun di antara dua salatnya. Artinya dua-dua salat itu karena tak jelas, maka itu menjadi batal. Artinya tidak dihitung. Ya, tapi nanti hitungannya kalau ragu-ragu itu agak lama. Jadi misalnya, cara penjelasan sini ya. Jadi sampai ragu-ragunya itu terhitung waktunya hampir satu dengan satu rukun salat. Tapi kalau hanya sebentar, ini sholat apa sholat asarnya? Sebentar aja itu tidak dihitung. Ya, karena kemarin kita udah jelaskan tentang lintasan hati itu ada macam-macamnya. Ya, dan jadi sementara yang namanya niat itu betul-betul ada tekad dan tanpa ada sedikit pun keraguan. Itulah namanya pentingnya niat, ya. Jadi ada tekad. Karena kalau enggak nanti bisa muncul keraguan. Tapi itu hanya kalau dalam waktu yang lama. Nanti ada tambahnya sini. Ya. Wa in syakka al-mutatahhiru fin niyati fi asna'i taharah lazimahu istinafuha. Kalau orang yang sedang berwudu, ya, atau sedang mandi, sedang tayamum, karena ini orang yang sedang bersuci tapi dia ragu-ragu apakah dia sudah berniat apa belum, dan ini
sementara dalam prosesnya itu muncul keraguan-raguan itu. Maka apa yang dia lakukan? Lazimau istinafwa. Maka dia mesti ya memulai kembali. Ya itu lebih aman ya, daripada ragu-ragu. Dia sudah sampai pada apa ini membahas, apa saya sudah berniat tadi mengangkat hadas ya. Nah kalau meragu-ragu seperti itu, maka sebaiknya ya ulangi aja karena waktunya masih ya. Ya li'annaha ibadatun syakka fi syarti ma, karena ya wudu ini adalah satu ibadah yang kemudian diragukan dalam niatnya. Wa huwa fiha, padahal dia sebentar dalam keadaan wudu. Ya falam tasihha, nah itu tidak sah kecuali harus diulang kembali. Ya seperti kasolati. Wala yadurru syakku fin niyati ba'da firagi tahara kasar ibadat. Nah ini bedakan ya. Kalau muncul keraguan-raguan itu, apakah saya berniat apa tidak, setelah selesainya kita berwudu, setelah selesai kita mandi, maka itu tidak berpengaruh. Ya, jadi kalau setelah selesai baru muncul, ini tadi saya berniat apa belum ya? Nah itu tidak usah dihiraukan, karena itu bisa menjadi bisikan setan. Itu pengaruhnya. Nah kasair ibadat, begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi udah selesai sholat subuh, selesai sholat isya, sampai di sholat, pokoknya sholat yang lain lah, sholat duhur atau asar, sampai di rumah, tadi saya disuruh sholat apa tadi saya ya? Apa saya berniat apa belum ya? Nah ini kan sudah selesai, tidak usah. Itu bisa dimunculkan was-was oleh pikiran-pikiran negatif. Jadi kita yakini saja bahwa sudah selesai. Tapi kalau masih dalam sedang, nah ini hati-hati. Nah, wa qarrara Syafi'iyya, dalam ulama mazhab Syafi'i menegaskan bahwa annan niyata syartun fi jami'is shalah. Bahwa niat itu merupakan syarat untuk seluruh ibadah. Ya, kemarin sudah menjelaskan. Ya. Falau syakka fi niyati fi sholatihi hal ata biha aula batalat salatuhu. Kalau seseorang ragu ya tentang niatnya dalam salatnya, hal ata biha aula, apakah dia sudah berniat apa tidak? Nah, batalat salatuhu, maka salatnya itu batal. Nah, tapi wa butulanu salati fi ma idza fa'ala ma syakki ma la yuzadu mislu fi as-salam. Wa in zida batalat ya karruqai wasujudi ya warraq minhuma. Tapi batalnya salatnya ini apabila dia melakukan satu gerakan di dalam salat itu disertai dengan keraguan-raguan tetapi tidak melebihi dari satu rukun. Ya, jadi satu rukun di dalam salat itu dia saking lamanya itu. Ya, kalau dia lewat melebihi daripada satu rukun, misalnya kan satu rukun itu katakanlah ruku. Itu. Jadi ruku itu katakanlah ruku satu itu, kemudian sujud satu, apalagi kalau baca Fatihah kan agak lama itu. Nah, sampai melebihi waktunya dari satu rukun salat itu, maka itu batal. Tapi kalau sekilas muncul pikiran-pikiran, ini udahnya apa belum ya? Nah, itu masih belum dihitung. Nah, jadi memang kadang-kadang muncul keraguan-raguan itu, ya. Ai anna salatahu tabtulu idza istamarra fi syakki bi miqdari ada'i ruknin fi'liyin. Artinya bahwa salatnya itu batal kalau ya dia tetap berada dalam keraguan sekitar menunaikan satu rukun fi'li. Ya. Fa illam yang di rukunun wa kasuraz zaman lam tabtul salatu alal masyhur. Nah, tapi kalau hanya sebentar, tidak sampai penuh satu rukun, itu hanya sebentar sekali, maka itu tidak batal. Nah, inilah tentang penegasan tentang sedikit keraguan-raguan. Maka ya memang namanya niat yang kita sudah jelaskan beberapa waktu lalu itu adalah al-azam. Jadi betul-betul kita kuatkan, menggairi taraddud tanpa ada bolak-balik pikiran. Oh,
ya, keraguan-raguan. Ya, sama juga wakadzalika qarada al-hanabilah tu insyakka fi asna'i sholati hal nawa aula aw syakka fi takbiratil ihrami, maka yang dilakukan istinafuha kama qala Syafi'i, ya. Jadi kalau udah ragu-ragu, itulah yang kemarin kita bahas, itu ada yang masih belum pas-pas, ulangi lagi. Ya, karena daripada sudah di tengah jalan, sudah sampai pada rakaat pertama dan seterusnya masih muncul, itu maka batal dan dia mengulangi kembali. Ya, tapi hanya sekali, jangan diulangi terus. Ya, sekali lagi saya kira itu gambarannya tentang begitu pentingnya niat ini karena mempengaruhi, ya, menentukan sah dan tidaknya suatu ibadah, sehingga keraguan-raguan itu sangat berpengaruh. Maka sebaiknya tidak ragu-ragu. Nah, itulah sebabnya para ulama memberikan tips, ya, yang dianggap bid'ah. Ada ulama yang mendatangkan konsentrasi itu dengan banyak cara. Ya, salah satunya ya dimulai istighfar itu biasa. Bahkan kalau penjelasan dan nasihat para ulama, kalau waktunya memungkinkan sebelum kita sholat itu baca qul a'udzu birabbin nas. Nah, karena itu kita memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari was-was setan. Kan setan ini tidak pernah berhenti menggoda kita, sehingga itu memunculkan kita supaya kita ragu, supaya kita tidak tenang, supaya ibadah kita tidak fokus. Nah, maka semuanya dibaca qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas kalau waktunya memungkinkan. Tapi kalau imam kelamaan nanti ditunggu makmum kelamaan. Cukup istighfar aja yang fokus. Maka di kalangan ulama tasawuf, itulah dibaca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, kita udah bahas juga kemarin dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ada beberapa hal yang harus kita tanamkan ketika ingin menghadap kehadirat Allah pada waktu sholat, ya, sebelum takbir. Ya. Nah, sekarang tagojirun niyah. Nah, ini berubah niat ketika sedang beribadah. Ittafaqal fuqaha ala anna al-musalli idza ahrama bi faridatin thumma nawa naqalaha ila faridatin ukhra batalat al-isnatani. Ya. Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang salat apabila pada waktu takbiratul ihramnya, ya, berniat melaksanakan satu fardu, tapi dalam summa nawa, kemudian dia berniat lagi untuk memindahkan ke fardu yang lain, batalat al-isnatani, maka dua-duanya itu tidak ada yang dihitung, batal semua. Jadi tidak boleh dalam satu waktu bersamaan ketika bertakbiratul ihram melaksanakan suatu fardu lalu kemudian memindahkan ke fardu yang lain, ya, maka dua-duanya batal. Li'annahu, ya, karena katuniyatil ula, maka yang dihitung itu adalah niat pertama, tapi karena dia memindahkan lagi yang keduanya, maka itu yang pertama menjadi hilang. Maka biasanya itu yang tadi yang biasa kita sebutkan itu bertakbir Allahu Akbar. Maksud Allahu Akbar. Nah, kalau sudah dua kali, maka yang pertama itu dirusak oleh yang kedua. Ya. Nah, apalagi kalau sudah pindah ke fardu yang lainnya, maka dua-duanya batal. Ya. Fa in hawwala al-farda ila naflin. Ya. Kalau ada orang yang pada awalnya berniat takbiratul ihram untuk melaksanakan salat fardu, lalu kemudian di tengah jalan, di tengah prosesi pelaksanaan salatnya itu, ya, dia berniat memindahkan menjadi salat sunat. Ya, fal arjah inda Syafi'i annaha tanqalibu naflan. Maka itu boleh. Jadi salatnya itu menjadi salat sunat. Jadi tidak lagi menjadi salat fardu. Ya. Lianna niatal fardi tatadamman wa niatul an-nafli. Karena niatnya untuk salat fardu itu
itu di dalamnya ikut yang sunat karena dia lebih kecil. Ya, jadi biasa. Ya, jadi misalnya di sini sih tidak ada, tapi di penjelasan para ulama yang lain, kalau ada niat sholat fardu, ternyata waktu belum, maka kan dia tadi itu takbir sebelum azan, Allah dikira udah masuk waktu, baru sementara rakaat pertama baru azan, berarti waktu tadi belum masuk, itu jadi sholat langsung berubah. Nah, ini sholat sunat, jadi itu boleh, ya boleh. Jadi niatnya tadi itu salat fardu itu berubah, dia jadikan salat sunat. Ya. Ya waktu dikira rupanya anunya itu HP-nya terlalu cepat atau jamnya salah setel, ya dikira. Nah, tapi kalau puasa enggak. Kalau puasa pakai HP kecepatan, dia berbuka, setelah buka baru udah 5 menit udah kenyang. Baru kita masuk, itu batal itu. Nggak bisa diingatkan, Allah saya ingatkan aja tadi ini puasanya puasa sunat aja. Nggak bisa, karena waktunya sama. Puasa wajib yang puasa sunat. Jadi itu bedanya niatnya puasa dengan niat sholat, masih bisa berubah. Apalagi kalau sama dengan ini ya, tapi ini agak beda sedikit. Misalnya gini, ini biasa juga kejadian. Kita kan niatnya sholat sunat rawatib itu, ya sholat sunat rawatib. Tapi karena waktu qamatnya itu sudah ini kita datang terlambat. Nah di beberapa masjid dia tidak mau tahu dia orang sholat sunat apa enggak. Kalau orang tik tik tik, itu udah di qamat, dia qamat aja. Nah kita ini kan baru rakaat pertama, jadikan 1 rakaat aja, itu namanya sholat sunat mutlak. Ya, jadi niatnya menjadi sholat sunat mutlak itu. Nggak usah langsung bubar, kasihan sholatnya. Sudah dilaksanakan 1 rakaat, begitu qamat, langsung lari ke depan. Berarti tidak dihitung. Nah, selamatkan sholat yang tadinya 2 rakaat itu, sholat rawatib itu jadikan 1 rakaat saja menjadi sholat sunat mutlak. Itu boleh, ya. Ya, dan nanti ada beberapa ini, itu yang kedua. Nah, yang pertama. Nah, yang kedua adalah al-jamu baina ibadataini bi niyati wahidatin. Ini ada 2 ibadah dengan 1 niat. Ini yang sering biasa kita lakukan. Qala al-Hanafiyatu imma yakuna al-jamu baina ibadataini fil wasaili aw fil maqasid. Ya. Jadi ini biasa terjadi kita menggabung 2 ibadah. Baik ibadah itu sebagai wasilah itu artinya sarana untuk penyampai ibadah pokok. Aul al-maqasid, ibadah yang menjadi utama, pokok, menjadi tujuan. Seperti yang kemarin kan wudu, mandi, tayamum itu namanya ibadah wasarana untuk bisa melakukan sholat. Sholatnya itu namanya maqasid. Fa in kana fil wasaili, ya kalau ibadah yang dilakukan itu kategorinya sebagai ibadah sarana, ya sebagai media untuk ibadah yang lain lebih utama, fainal kulla sahihun, maka itu sahih. Misalnya kalau kama lau ibtasala, ya dia mandi ya junub yaumal jum'ati lil jum'ati wa li rafid janabah irtafa'at janabatuhu wa hasula lahu sawabu guslil jum'ah. Ya, ini ya. Jadi kalau kita mandi junub pada hari Jumat, kan disunatkan juga mandi hari Jumat tuh. Nah, jadi ini ada 2. Pertama, niatnya mandi untuk mengangkat hadas besar sebagai mandi junub. Yang kedua juga niatnya sekalian untuk mandi sunat di hari Jumat, maka itu dua-duanya terpenuhi. Jadi junubnya sebagai hadas besar terangkat, yang kedua mendapatkan juga pahala mandinya pada hari Jumat. Nah, ini yang disebut dengan 2 ibadah dalam 1 niat. Ya, itu boleh. Jadi niatnya tadi itu mengangkat junub hadas besar, ya itu ikut,
ya, di dalamnya. Jadi itu sekaligus. Nah, itu. Ya wa mislu begitu juga lau nawa al-ghusla lil jumati wal aidi fa innahuma yahsilani. Kalau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha bertepatan pada hari Jumat, itu kan kita disunatkan mandi Id ya sebelum berangkat. Nah, jadi itu juga kita niatkan sebagai mandi Jumat. Nah, itu. Karena satu mandi, dua waktu ibadah, waktu sholat Id dan waktu Jumat, maka itu diniatkan sekaligus, dua-duanya dapat. Nah, itu. Ya. Nah, wa in kana fil maqasid, nah ini kalau maqasid salatnya ya. Fa imma ayyan ya fardaini au naflaini au fardan naflan. Ini ada 3. Jadi 2 fardu atau 2 salat sunnah atau 1 fardu dan 1 sunat, ya. Amma fil awal, kalau kita niatkan 2 fardu, fa in kana fi sholati lam tasihha wahidatun minhuma. Ya, kalau nawa sholatai ya farda kazuhri wal asri lam yasiha ittifaqan. Ya, ini kalau ada orang sholat ya berniat untuk sholat duhur dan digabung sholat asar, itu tidak boleh, ya, tidak sah. Dua-duanya tidak sah, karena harus jelas. Ya, kecuali kalau jamak lain ceritanya, karena waktunya sudah itu terpenuhi. Tapi ini satu niat dalam 2 pelaksanaan ibadah ya waktunya sama. Ya. Falau nawa fi shaumi al-qada. Kalau ada orang berniat berpuasa untuk puasa qada pengganti, ya, wal kafarata, dan juga berniat untuk puasa kafarat, ya, karena ada pelanggaran maka dia niatnya puasanya itu untuk menebus pelanggarannya itu, ya, karena anil qada, maka yang dihitung itu adalah puasa qada karena dia lebih kuat. Jadi yang dihitungkan adalah puasa penggantinya. Walau nawa zakata wa kafarat zihar jalahu ayyih masya. Ini karena sama tingkatannya, dia niat zakat atau dia niat bayar kafarat zihar, ya, maka dia bisa memilih satu di antaranya. Jadi dua-duanya tidak. Itu bedanya. Itu bedanya. Ya. Wa inna wa fardan wa naflan, ya. Oh ya, sama tadi. Ya. Kalau ada seseorang berniat melaksanakan suatu fardu dan di dalamnya juga ada sunat, ya, fa inna wa zura wa tatawu'an ajza'u anil maktubah, ya, wa yabtulu at-tatawu. Dan kalau dia salat duhur misalnya dan dia berniat juga sebagai salat sunat, maka sunatnya tidak dihitung. Yang dihitung adalah tetap yang wajibnya, yang wajibnya. Jadi tidak boleh digabung. Wa amma idza nawa, ya, nafilataini kama idza nawa bi raka'atai al-fajri ya tahiyati wa sunnati ajazat anhuma. Nah, kalau kita salat, ya, 2 salat sunat, misalnya orang salat sunat ya macam tadi ini karena kita datang terlambat, kita niatnya salat rawatib, salat sunat qabla fajar sebelum subuh ini sekaligus juga menjadi salat tahiyatul masjid, ya, maka itu boleh, ya, dan itu dapat. Nah, itu dapat. Nah, begitu juga lau kata wa dzakara Suyuti, Imam As-Suyuti mengatakan lau nawa ma'an nafli naflan akhar fala yasilani, lakin nawa sauma yauma arafah wa lisnaini masalan fayasihu. Tapi kalau berbeda, kalau dalam pandangan Imam As-Suyuti, kalau dia berniat, ya, melaksanakan satu sunat dengan sunat yang lain, maka dua-duanya tidak dihitung sebagaimana yang salat wajib itu.
Tapi kalau mazhab yang lain tadi ini itu membolehkan karena masih sederajat. Nah, tapi kalau puasa, nah ini yang biasa kita ini. Ya, lakin law nawa sauma yaum Arafah wal Isnain masalan fayasihu. Kalau kita berniat puasa hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang hari itu juga adalah hari Kamis atau hari Senin, maka itu bisa dapat dua-duanya. Jadi itu boleh berniat. Tuh, jadi digabung ya satu niat dalam dua ibadah. Ya, seperti kemarin ini hari Kamis itu hari Tasu'ah. Nah, itu. Jadi dapat berniat puasa ke-9 Muharram. Di hari yang sama juga kita berniat puasa Kamis. Itu dua-duanya boleh. Itu namanya menggabung dua ibadah dalam satu niat. Ya. Fa in lam tadkhul ihdahuma fil ukhra ka sunnati duha wa qada'i sunnatil fajar fala tanaqidani anda ya tasyrik. Tapi kalau yang berbeda misalnya salat sunat duha sekaligus mengqada salat fajar, kan salat sunat subuh itu saking anunya itu, saking pentingnya itu masih ada bisa diqada setelah selesai. Tapi kalau ini tidak boleh digabung, karena itu beda. Ya. Wa amma in dakhala ihdahuma fil ukhra ka tahiyatil masjidi wa sunnatil zuhri masalan, patanakidan itu boleh ya, sama tadi penjelasannya. Jadi kita sholat sunat sebelum zuhur dan sholat sunat tahiyatul masjid itu masih boleh ya, sama tadi sholat sunat rawatib. Nah, li'anna tahiyata tasulu damanan. Kalau karena sholat sunat tahiyat itu sudah terpenuhi dengan melaksanakan sholat sunat kabuliyah. Karena begitu kita masuk, itu sudah melaksanakan sebenarnya. Ya. Nah, begitu juga sama dengan sholat menggabung tahiyatul masjid dengan sholat sunat yang lainnya dalam pandangan Ibnu Hajar dan gurunya Al-Iraqi ayyanwiya ma'al fardi sauma yauma Arafah wa Asyura wa Tasu'a wa sittatan min Syawalin wal ayyam al-bid wa yaumal Isnin wal Khamis min kulli syahrin. Nah, ini kita yang sering ditanyakan ini, bagaimana saya waktu bulan Ramadan ada qada ya karena haid atau karena sakit atau karena musafir sehingga ada utang kita puasa. Nah, bagaimana kalau kita boleh nggak kita menggabung, sekalian kita mengganti puasa, sekalian kita puasa Syawal, sekalian kita puasa Senin Kamis, sekalian kita puasa hari 13, 14 dan 15. Itu boleh. Gabung semua. Ini bagian dari rahmat Allah. Jadi satu waktu banyak ibadah. Bayangkan ya. Jadi qada puasa Ramadan, pengganti puasa dilaksanakan pada hari Kamis yang hari itu bertepatan dengan Yaumil Bid. Ada juga bertepatan dengan puasa Syawal. Itu ada 4. Itu dapat semua nilainya. Ya, Taswa juga. Nah, ini Syawal. Kalau Taswa kan bulan Muharram. Jadi ibu-ibu kalau mengganti puasa usahakan menggantinya di hari-hari Senin atau hari Kamis supaya pahalanya double. Nah, itu. Jadi kalau boleh dipilih pada hari tanggal 13 atau tanggal 14, tanggal 15, di situ bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamisnya. Itu dapat. Ini penjelasannya, ya. Inilah pandangan para ulama. Nah, kalau ini al-maqsudu bin niyati mukawamatuha. Jadi tujuan dan faktor. Tapi saya kira ini sudah kita bahas tentang tujuan-tujuan. Ya, saya kira ini waktunya juga sudah cukup.
Ini hal-hal mendasar yang kadang-kadang dalam ibadah kita sehari-hari muncul bersalah seperti ini. Inilah kelebihan para ulama fikih yang membahas. Tapi memang ketika membahas persoalan ini, ya potensi untuk terjadinya perbedaan pendapat ya, karena ini lebih kepada ijtihad, ya, lebih kepada ijtihad. Makanya di sini beda kalau ibadah-ibadah yang secara ringkas dan tegas, karena itu ada ayat, ada hadis. Kalau ini lebih kepada ijtihad para ulama, sehingga ketika berbeda itu yang kemudian menjadi karena ijtihad. Kemudian banyaknya antara mazhab Syafi'i dengan Ahmad ibn Hanbal. Ya, kalau mazhab Abu Hanifah memang beda, karena kemarin mazhab Abu Hanifah niat itu tidak menjadi syarat sahnya ibadah, khususnya ibadah wasilah, tapi hanya menyempurnakan. Ya, saya kira ini. Nah, sekali lagi ini ada tambahan sedikit, waktunya dikit ya, karena ini kita tidak baca semua panjang. Jadi tentang ini pentingnya nih niat. Ya. Jadi ibadah itu bisa berubah itu karena niat, maka niat itu menjadi sangat penting. Nah, seperti i'tikaf. Jadi kalau kita masuk ke dalam masjid itu diniatkan i'tikaf. Niatkan i'tikaf supaya dapat pahalanya. Gitu. Karena itu sekali lagi niat ini kan untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Jadi kalau kita setiap masjid itu nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya masuk masjid ini berniat untuk i'tikaf. Itu dapat kita pahala menunggu waktu sholat dan mendapat pahala untuk i'tikaf. Itu pentingnya. Nah, ini termasuk ini tidak ada sedih. Ya, ini qiraatul Quran. Ini yang sering juga ditanyakan orang. Nah, jadi kalau pada prinsipnya orang yang lagi sedang junub, sedang haid itu kan tidak boleh baca Quran. Ya, tetapi apalagi kalau seorang hafiz, ya hafizah ya, penghafal atau guru ngaji, maka itu bisa dengan cara yang dia niatnya sebagai zikir, ya, jadi hamalan. Jadi wal haidu qiraatu ma fihi minal azkari ya biqasdi dzikri wal ad'ayati biqasdi addu'a. Jadi kalau ayat-ayat yang dibaca itu kaitannya dengan zikir, misalnya kebetulan dia baca kalimat la ilaha illallah dan lain sebagainya, maka itu diniatkan zikir. Kalau ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang temanya tentang doa, maka itu diniatkan sebagai doa, bukan sebagai Al-Qurannya. Maka itu yang kemudian boleh. Itu. Jadi caranya. Gitu. Sama juga, ini tidak ada di sini, tapi itu masyhur di kalangan para ulama fikih. Misalnya pedagang. Pedagang ketika dia jual Al-Quran itu kan tidak mungkin dijual Al-Quran, karena tidak senilai mushaf itu. Maka ketika dia kirim, itu bayangkan Al-Quran kan dikirim pakai paket apa segala, pakai apa namanya, yang besar, itu kan di atasnya kontainer kan, misal kontainer, itu kan ditindis barang itu tidak boleh. Tapi karena diniatkan sebagai barang itu, maka jadi jangan diniatkan sebagai Al-Quran ini. Beda kalau sudah di masjid di sini, karena ini sudah Al-Quran. Itu ini jadi cara pandang dan cara memasang niatnya itu ikut mempengaruhi tentang hukum suatu ibadah, suatu perbuatan yang kita lakukan. Jadi niatnya seperti itu. Nah, jadi ini yang ada penjelasan di sini. Penjelasan di sini tentang orang yang pada saatnya berhalangan untuk membaca, tapi karena tuntutan maka diniatkannya sebagai zikir dan doa. Ya, saya kira ini waktunya juga sudah cukup. Ya, masalahnya sudah selesai. Mungkin mudah-mudahan berikutnya kita masuk pada ibadah-ibadah yang keseharian kita, terutama salat taharah. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala segalanya kita serahkan, kita bermunajat, kita mohon senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, terutama hidayah dan taufik
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.